Shalom John Level. Miss Kori harap anak-anak John Level, John 1, John 2, John 3 semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, kita akan memasuki pembelajaran yang baru hari ini. Subtema kedua, pembelajaran hatu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan boleh memimpin kami, memberikan kami hidup sampai saat ini. Dan sekarang ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh belajar kembali, belajar tematik ya Tuhan yang pimpin kami. Semoga kami tetap semangat, kami sukacita dalam pembelajaran ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Oke, kemarin kita sudah belajar bersama Miss Teti ya. Nah, kemarin anak-anak John Level mengirimkan poster ya tentang menghemat energi. Poster kalian bagus-bagus, gambarnya keren ya. Kami semua bangga dengan kalian semua. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Kalau sebelum-sebelumnya kita belajar tentang energi, manfaat energi, cara menghemat energi. Sekarang pun masih sama karena memang tema kita di tema 4B ini adalah tentang menghemat energi. Jadi kita akan belajar tentang energi, dan energi. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada 3, yaitu kita akan belajar tentang teks petunjuk, kemudian perubahan energi, dan yang terakhir adalah sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, kita akan belajar banyak hal ya hari ini. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang teks petunjuk. Apa sih teks petunjuk itu? Teks petunjuk adalah suatu teks yang menjelaskan bagaimana cara melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu dengan tepat dan benar. Nah, ada banyak sekali petunjuk-petunjuk yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Miss kasih contoh yang simpel. Di sini Miss Kori punya energen, ya, energen. Nah, di sini di belakangnya itu ada sebuah petunjuk bagaimana menyajikan energen ini. Ada 3 petunjuk di sini. Yang pertama, tuang energi ke dalam gelas. Kemudian yang kedua, tambahkan 150 ml air hangat. Kemudian yang ketiga, aduk hingga merata. Nah, ini adalah salah satu contoh teks petunjuk yang kita bisa jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian teks petunjuk juga itu biasanya berupa himbauan atau peringatan atau pemberitahuan kepada orang-orang. Nah, yang kita beritahukan itu adalah sebuah informasi. Misalnya di toilet sekolah kita ada himbauan untuk mematikan keran setelah digunakan. Itu juga salah satu contoh teks petunjuk. Kemudian yang paling sering juga kita lihat, buanglah sampah pada tempatnya, ya, atau jangan membuang sampah sembarangan. Itu juga adalah sebuah teks petunjuk. Nah, di buku kalian, di bukunya kita di halaman 41 itu ada sebuah petunjuk penggunaan kipas angin. Nah, pasti semua punya kipas angin ya di rumah ya, atau kalau bukan kipas angin AC. Nah, hari ini kita akan belajar tentang petunjuk penggunaan kipas angin. Kita akan membaca petunjuknya, lalu kita akan mempraktikkan apa yang dikatakan dalam teks petunjuk itu. Nah, kita akan memahami bagaimana teks petunjuk itu sebenarnya. Nah, kita akan mempraktikkan perintah sesuai dengan petunjuk penggunaan kipas angin yang ada di buku kita. Nah, yang pertama, colokkan stiker kipas angin pada stop kontak. Yang dimaksud yang ini ya. Nah, kita colokkan. Kemudian yang kedua, menekan salah satu tombol angkat kipas angin sesuai dengan kecepatan yang kita mau. Ya, tapi kita usahakan dari yang pelan dulu ya. Nah, skornya akan pencet 1. Oke, kemudian petunjuk yang ketiga, tekan tombol pemutar pada bagian belakang kepala kipas angin. Nah, di sini kita tekan, kemudian angin ini bisa menyebar ke seluruh ruangan.
Nah, kemudian yang keempat, jangan biarkan kipas angin menyala tanpa ada penggunanya karena listrik akan terbuang sia-sia. Oke, kemudian petunjuk yang kelima, segera matikan kipas angin jika suhu udara sudah turun dengan menekan tombol off atau angka 0. Nah, di sini kalau tidak ada tombol off, jadi kita menekan angka 0. Oke, kemudian petunjuk yang terakhir adalah lepaskan stiker dari stop kontak. Nah, kalian bisa praktekkan ini di rumah ya, atau mungkin ada hal-hal lain, benda lain yang mau kalian praktekkan dengan petunjuknya boleh saja, terserah dari kalian. Yang penting kalian mengerti apa itu teks petunjuk. Oke? Nah, ciri-ciri dari sebuah teks petunjuk adalah yang pertama, teks petunjuk itu kan sama dengan pengertiannya tadi, itu berisi tentang cara melakukan atau menggunakan sesuatu dengan benar. Kemudian ciri yang kedua adalah berurutan. Jadi apa yang akan kita lakukan itu berurutan dari awal hingga akhir. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah kalimat perintah yang digunakan itu sangat jelas. Misalnya contoh tadi petunjuk penggunaan kipas angin. Misalnya yang pertama kan colokkan stiker kipas angin pada stop kontak. Nah, itu kan jelas perintahnya itu colokkan. Nah, seperti itulah ciri-ciri teks petunjuk yang baik dan benar. Nah, ketika kita tadi melakukan praktik tentang petunjuk penggunaan kipas angin, kita melihat bahwa di kipas angin itu terjadi sebuah perubahan energi. Nah, ada yang tahu nggak perubahan energi apa yang terjadi? Ya, di kipas angin tadi itu perubahan energi yang terjadi adalah dari energi listrik menjadi energi gerak. Kenapa begitu? Ya, karena kita untuk menyalakan kipas angin kita membutuhkan listrik ya. Nah, ketika kita mencolokkan kipas angin itu ke stop kontak yang ada listriknya, aliran listriknya, kipas angin itu akan bergerak kemudian kita bisa merasakan angin yang kemudian memberikan kesejukan bagi kita. Nah, makanya dari situlah mengapa dikatakan pada kipas angin itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kegerak. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak menemukan adanya perubahan energi, ya. Contohnya kita lihat di halaman 42 itu ada kolom dan kita melihat gambar di situ ada seseorang yang sedang bersepeda. Nah, sepeda kan biasanya kita mungkin banyak dari anak-anak John level yang sering bersepeda. Nah, tahu nggak? Ternyata ketika kalian bersepeda itu ada energi dan ada perubahan energi yang terjadi, yaitu ketika bersepeda kita menggunakan energi kimia. Lalu energi kimia itu berubah menjadi menghasilkan energi yang baru, yaitu energi gerak. Nah, kemudian ada juga ketika kita menyetrika atau mama atau papa atau siapapun di rumah yang menyetrika baju, itu kan kita melihat adanya perubahan energi juga dari energi listrik menjadi energi panas. Ya, nah selanjutnya kalian bisa menuliskan di kolom komentar apa saja kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan setiap hari yang bisa terjadi sebuah perubahan energi, entah itu energi listrik ke panas atau panas ke gerak atau apapun yang kalian ketahui, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sebuah percobaan. Nah, percobaan ini bertujuan untuk kita mengetahui bahwa ternyata benar perubahan energi itu ada. Nah, di buku kalian halaman 42 di situ ada percobaan perubahan energi dan sudah ada langkah-langkahnya di situ ya. Nah, Miss juga akan mempraktikkan percobaan itu. Di buku itu kita bisa petunjuknya menggunakan sumpit ya, tapi bisa juga menggunakan pensil. Kalau misalnya tidak ada sumpit di rumah bisa menggunakan pensil. Nah, pertama-tama kan
kita mengecek dulu ya bagaimana suhu pensil ini sebelumnya. Ya, kita rasakan ya bagaimana keadaan pensil ini. Nah, kemudian kita akan menggosoknya selama beberapa detik. Ya, bisa 30 detik sampai 1 menit ya. Oke, kita akan coba. Digosok-gosok aja, kalian bisa pakai kain atau pakai tisu, bisa. Kira-kira apakah yang terjadi ketika kita menggosokkan ini? Ya, kalian bisa lakukan selama 30 detik atau 1 menit ya. Nah, Miss Kori sudah bisa merasakan perubahan yang terjadi pada pensil ini. Di awal, waktu sebelum digosokkan dan setelah digosokkan dengan tisu itu ada perubahan. Nah, Miss Kori sudah tahu perubahannya apa, tapi Miss Kori mau kalian sendiri mempraktekkan di rumah dan memberitahukan kepada kami apa ya hasil percobaan kalian. Kalian bisa kerjakan dan kalian bisa mengisi hasil percobaan di halaman 43. Oke? Miss Kori, Miss Julita, dan Miss Teti sangat menunggu hasil percobaan kalian karena kami tertarik, kami sangat ingin tahu apa yang terjadi dengan percobaan yang kalian lakukan di rumah masing-masing. Oke? Ditunggu ya. Nah, kita sudah belajar banyak hal tentang energi dan ternyata energi itu memiliki manfaat yang sangat banyak bagi kehidupan kita manusia. Nah, sudah tahu kan energi itu berasal dari mana? Nah, energi itu berasal dari bisa berasal dari sumber daya alam yang ada di sekitarnya kita. Nah, kita sangat bersyukur karena Indonesia ini kaya akan sumber daya alam, entah itu kekayaan alam di darat ataupun laut, banyak sekali. Negara kita juga ini negara yang kaya ya. Nah, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas hal itu. Nah, tanah kita di Indonesia ini merupakan tanah yang sangat subur. Ya, Tuhan mengaruniakan kepada kita tanah yang sangat subur sehingga kita bisa menghasilkan banyak sekali sumber daya alam yang dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya di daratannya karena tanahnya subur bisa menghasilkan tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Sedangkan negara kita juga merupakan negara kepulauan, ya, di mana ada banyak sekali laut di Indonesia ini. Nah, laut juga memberikan sumber daya alam yang sangat banyak. Ya, ada hewan laut yang bisa kita konsumsi, kemudian rumput laut juga, dan banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari semua sumber daya alam itu. Nah, sekarang kalian bisa menuliskan ya di buku halaman 44. Di situ ada sebuah kolom ya, ada kolom yang memerintahkan kita untuk menuliskan contoh sumber daya alam yang ada di Indonesia, kemudian daerahnya dari mana, lalu pemanfaatannya apa. Di situ sudah ada contohnya, minyak bumi itu berasal dari Batu Irian Barat, kemudian pemanfaatannya sebagai bahan bakar kendaraan dan pembangkit tenaga listrik. Nah, kemudian Miss Kori juga kasih satu contoh, misalnya cengkeh. Cengkeh itu banyak ditemukan di daerah Sulawesi dan daerah Maluku. Nah, ada juga banyak sekali manfaat dari cengkeh ini. Nah, kalian bisa mengisi seberapapun yang kalian tahu, bisa kalian cari di internet atau dimanapun kalian bisa membaca, lalu kalian bisa mengisi kolom yang ada di halaman 44 itu. Oke? Ya, kita sudah melihat bahwa sumber daya alam di Indonesia ini sangat banyak. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang benar? Apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya kita sudah belajar untuk menghemat sumber daya alam yang kita miliki. Karena ada sumber daya alam yang
tidak dapat diperbaharui, yang sewaktu-waktu bisa habis, lalu ketika kita membutuhkan dan sudah tidak ada, apa yang akan kita lakukan? Nah, oleh karena itu hari ini kita juga diingatkan, meskipun sumber daya alam di Indonesia ini sangat banyak, bukan berarti kita akan menggunakannya dengan semena-mena, kita boros, atau hal-hal negatif yang lain yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama saling mengingatkan juga dari diri kita juga untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang kita miliki di Indonesia sekarang ini. Ya, nah sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan dikerjakan untuk setiap tugas-tugasnya. Ya, tugas ini jangan dijadikan sebagai beban, tapi sebagai suatu hal yang bisa kalian lakukan untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan kita, ya, khususnya tentang pemanfaatan energi dan juga tentang sumber daya alam. Oke, nah kita akhir pembelajaran kita hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa belajar hari ini. Tuhan tolong kami untuk memahami pelajaran yang telah kami pelajari dan berguna untuk kehidupan kami selanjutnya. Tuhan, terima kasih. Kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang pelihara. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. See you and God bless you. Jangan level. Salam sehat, selalu jaga kesehatan ya, dan tetap berdoa untuk situasi saat ini. Oke? Dah.